Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Mahfud MD pun terang-terangan menolak tawaran itu karena khawatir koalisi perubahan untuk persatuan pecah di tengah jalan. Siapa sosok yang akan menjadi pendamping bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan masih menjadi teka-teki. Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS pun hingga kini belum memberikan bocoran nama pasangan Anies ke publik. Di tengah hiruk-pikuk pengerucutan nama bacawa pres Anies, muncul pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengungkap jika dirinya mendapatkan tawaran dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Kala itu, Saiku menyebut nama Mahfud MD masuk radar bacawa pres Anies Baswedan yang potensial. Namun Mahfud MD secara belak-belakan menolak tawaran itu karena khawatir koalisi perubahan untuk persatuan pecah di tengah jalan. Mahfud juga meminta kepada Denny Indrayana dan Ahmad Saiku untuk menjaga agar Anies dapat tiket sebagai capres 2024. Sebab kalau tidak dapat tiket, maka pemerintah akan dituduh menjegal langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Indrayana mengaku bahwa Bapak minta dirinya untuk membantu Anies jadi capres, bagaimana Pak? Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nodonya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiku, ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja. Apa yang menjadi dasar pertimbangan PKS menyodorkan nama Mahfud MD jadi pasangan Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024? Mengapa sederet nama yang beredar dalam parpol koalisi tak dimajukan dan malah menggait orang luar? Tim TV One mengabarkan. Apa pertimbangan PKS menyodorkan nama Mahfud MD menjadi pasangan Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024? Mengapa sederet nama yang beredar dalam parpol koalisi tak dimajukan dan malah menggait orang luar, pemirsa? Padahal sudah jelas Mahfud MD menolak tawaran itu karena khawatir koalisi perubahan untuk persatuan ini bisa pecah di tengah jalan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, ada Ketua DPP PKS Bidang Polhukam yaitu ada Pak Al-Muzamil Yusuf dan juga ada pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke PKS terlebih dahulu. Pak Muzamil, apa alasannya menyodorkan nama Mahfud MD? Apakah dirasa tidak ada nama dari PKS sendiri yang pantas untuk mendampingi Anies Baswedan? Ya, itu malam 25 Ramadan setelah tarawih, Ketua Presiden PKS saya ikut menemani dan dua orang lainnya. Situasi santai ngobrolnya, dan situasi waktu itu sedang ramai Prof. Mahfud tuh di Komisi 3 dan Komisi 11 terkait money laundering 300 triliun lebih ya, terkait dengan pegawai atau kementerian ya. Sehingga waktu itu pembicaraannya kan itu hangat, ini Prof. Mahfud ini sedang dilihat semua pihak nih, publik melihat, partai-partai melihat, capres melihat, peluang Prof. Mahfud nih besar nih sebagai cawapres. Jadi ada pembicaraan itu secara umum. Nah, pembicaraan itu memang ada yang nyeletuk, tapi bukan dari Presiden PKS dan bukan dari saya, oleh seorang tim kita. Iya nih Pak Prof. Mahfud. Gitu. Nah, tapi Prof. Mahfud sih memang sadar bahwa saya kira beliau tahu ya, bahwa tim 8 kami ini berjalan terus aktif. Saya yakin beliau Menko Polhukam tahu bahwa kami ini sangat intens, sehingga beliau mengatakan ya yang penting ini maju cawapresnya siapa yang tidak memecah belah 3 koalisi gitu. Jadi itu pembicaraan santai ya,
lebih merupakan penghargaan pada Prof. Mahfud pada akhir-akhir awal Ramadan kemarin. Gitu. Tapi ini kan kayaknya PDKT ya kan Pak Muzamil, walaupun santai tapi nggak mungkin santai nggak ada tujuan ya, coba-coba PDKT siapa tahu Prof. Mahfud mau nih begitu. Ya kita kan memang kunjungan tokoh itu jadi kebijakan presiden partai dan sekjen partai ya, tentu itu bagian dari penghargaan kami kepada beliau. Pembicaraan intinya bukan itu, yang disebut Prof. Mahfud berikutnya itu, bahwa kami menyampaikan Prof. sebagai Menko Polhukam, kami ingin bagaimana publik dan partai-partai ini bisa leluasa mencalonkan calon terbaiknya, merupakan amanat konstitusi, hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presidennya, tanpa ada gangguan dari siapapun. Nah, Prof. Mahfud menjamin, saya sebagai Menko Polhukam akan menjamin itu tugas. Prof. Mahfud dalam statement yang kita dengar di luar mengatakan bahwa pernah diminta oleh PKS untuk menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Tapi saya tolak dengan alasan saya nggak mau merusak demokrasi yang ada. Dan saya berpesan supaya ya tokoh-tokoh yang lain saja lah. Ada nama Denny Indrayana dan juga nama lainnya lah yang pantas supaya nggak ada yang menjengkel Anies Baswedan. Itu apa sebenarnya ingin disampaikan dengan itu semua? Nggak mungkin dong itu pembicaraan omong kosong. Tapi karena ini sudah beredar luas, Pak Muzamil. Ya, itu yang saya jawab sama Mbak. Kalau Mbak tidak puas dengan sampaian saya, ya terserah. Itu dialog kami dengan santai dengan beliau. Penghargaan saya punya pertemanan jauh dari 2004 sama-sama di DPR. Nah, yang ngomong ini teman beliau di Jogja ikut beliau itu. Beliau tuh sangat antusias itu. Nah, itu dan kami bicara, Prof. Mahfud ini laku nih di capres apa nengok beliau nih. Gitu. Nah, setelah itu adalah yang kami tekankan, justru yang kami minta sangat kami butuhkan. Nah, ini bahwa jaminan bahwa seluruh partai bisa mencalonkan tanpa gangguan siapapun. Nggak kami sebut siapapunnya nih. Ya. Lalu kami bicara lagi pemilu terbuka dan tertutup. Dan kami punya konsep yang beliau nerima tuh. Oh, menarik tuh usulan PKS. Jadi kami juga membawa isu-isu yang memang akan kami sampaikan ke beliau. Beliau sendiri nggak tahu nih terbuka tertutup seperti apa. Kami katakan, Prof, biar jalan tengah tetap terbuka, tetapi coblosan terhadap partai dihitung sebagai pihak penerima kursi karena peserta pemilu itu partai politik. Lagi, Pak Muzamil, jadi kalau coblosan terhadap partai terbesar serahkan ke pimpinan partai politik. Sesuai dengan judul kami. Ya. Sesuai dengan judul kita sore hari ini terkait cawapres. Ya, oke, silakan. Bahwa kami sampaikan kepada Prof, kami ini senang loh kalau Prof jadi cawapres dari salah satu kandidat yang akan menjadi kompetitor kami. Karena pasangan nasional religius nasionalis itu bertemu dan kami punya wakil keumatan karena Prof. Mahfud kan kuat keumatan. Kami sampaikan itu. Kami senang kalau Prof jadi salah satu. Sebenarnya tema itu lebih kuat gitu ya. Walaupun memang pembicaraan yang awal Prof. Mahfud katakan tidak salah. Oke, baik, nah, nanti kami pengen Prof. Mahfud juga menjadi salah satu calon. Kami katakan agar isu radikalisme ini nggak liar, Prof. Oke, baik. Masa radikalisme menuding masjid, menuding pesantren. Dan Prof. Mahfud mengiyakan bahwa beliau akan bicara dengan BNPT dan untuk janganlah isu-isu seperti ini muncul ke publik. Terakhir apa? Sama-sama kita jaga pemilu berjurdil dan damai, ya. Itu dan kita kontak-kontak deh. Oke, baik. Kita fokus poinnya pada soal tolak Prof. Mahfud tolak jadi calon wakil presiden Anies. Sudah terjawab sedikit poinnya seperti apa, begitu tanggapan dan juga jawaban seperti apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu dalam pembicaraan antara PKS dengan Prof. Mahfud dalam suasana santai pada saat itu disampaikan. Nah, kita ingin nanti mendengar suara dari Mas Burhanuddin bagaimana melihat soal komentar dari Prof. Mahfud dan juga respon dari PKS ketika kita menanyakan persoalan capres-cawapresan ini. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.